Selamat datang di channel saya, Ria Chandra. Em, Kali ini saya akan mendemonstrasikan game ular menggunakan AI. Jadi, game ular seperti biasa, seperti game ular di HP Nokia, yang mana bisa dikontrol di atas, kanan, bawah, kiri, seperti itu. Em, Lalu, kelebihan dari game ular ini adalah dia bisa berjalan sendiri menuju makanannya, lalu memakan makanannya itu langsung seperti itu. Jadi dia bisa berjalan sendiri secara otomatis karena dia menggunakan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya membuat ini selama masa pandemi corona karena kegabutan saya selama pandemi menghasilkan sebuah kegabutan juga, yaitu membuat game seperti itu. Baik, langsung saja lihat gamenya dan lihat kodenya. Seperti teman-teman lihat di layar saya, ini, ya. Di sini ada ular, yang mana ular ini berjalan sendiri tanpa saya sentuh. Jadi dia mencari makanannya sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, mengenai bagaimana cara membuat membuat game ular ini. Yang kedua, bagaimana cara saya membuat agar ular ini bisa berjalan sendiri. Baik, saya akan menampilkan beberapa kode, akan menjelaskan beberapa kode cara membuat ularnya. Pertama, sebelum saya memulai menjelaskan ini, saya menggunakan library P5.js untuk membuat game ini. Karena dengan library ini, P5.js adalah library yang bisa membuat desain atau membuat animasi dan lain sebagainya di Canvas. Jadi kita bisa bereksperimen banyak hal di sini seperti itu. Konsep dari P5.js ini adalah pertama, dia memiliki kanvas yang mana tempat menggambarnya, dan kedua, di P5.js memiliki puluhan fungsi yang bisa digunakan untuk menggambar di kanvas tersebut. Ada color, ada shape, ada constant dan sebagainya. Contohnya di sini saya membuat sebuah kotak yang mana bisa saya kontrol menggunakan tombol kanan, kiri, atas, bawah seperti itu. Nah, konsepnya cukup sederhana. Pertama, di sini saya membuat variabel posisi kotak, yaitu mulai dari 0.0, x-nya 0 dan y-nya 0. Kemudian untuk membuat kotak menggunakan fungsi rect dengan parameter pertama yaitu posisi x, kedua y, dan ketiga width atau lebar, yang keempat adalah height atau tingginya. Nah, untuk menggunakan fungsi tombol tadi, saya menggunakan fungsi keypreset pada P5.js. Jadi ketika tombol up-nya ditekan, maka nilai indeks ke-1 dari posisi kotak ini akan dikurang 1, yaitu nilai y. Nilai y-nya akan berkurang seperti itu. Sedangkan ketika ditekan tombol bawah, nilai y ini x-nya adalah indeks ke-0, y-nya itu indeks ke-1, akan bertambah 1 karena dia mengarah ke bawah. Sedangkan ketika ditekan tombol kanan, maka nilai x-nya tambah 1, ketika tekan tombol kiri, maka x-nya dikurang 1. Cukup simpel, dan konsep inilah yang digunakan untuk membuat game ular seperti itu. Balik lagi ke game ular saya, di sini ada fungsi draw, yang mana fungsi draw ini berguna untuk looping. Jadi oleh library P5.js akan melooping fungsi ini. Setelah melooping fungsi ini secara terus-menerus seperti itu. Dan ada fungsi setup. Setup ini adalah fungsi yang dijalankan ketika pertama kali dibuat. Baik, di fungsi draw saya membuat beberapa fungsi, yaitu ada cetak makanan, cetak ular,
jalankan ular, dan show score. Jadi pada cetak makanan, di sini saya mencetak beberapa kode, yaitu mencetak kotak dari makanan tersebut. Sedangkan cetak ular, di sini kode untuk mencetak ular dari badan ular, yang mana badan ular ini berisi variabel array, ya. Kemudian ada jalankan ular, yang mana jalankan ular di sini dia akan menghapus dan menghilangkan ekor ular. Jadi konsep dari game ular ini adalah seperti ini. Bayangkan ini adalah badan ular, ada 3 kotak dengan 3 posisi, yaitu posisi pertama di titik 01, ini 02, ini 03. Karena dia menggunakan array, maka mulai dari 0. Ini 0.0. Lalu ketika dia berjalan ke sini, ini bukan berpindah seperti ini, melainkan yang di sini kotak di sini akan dihapus menggunakan fungsi pop, dihapus. Lalu dengan fungsi unshift kita tambahkan kotak di sini, seperti itu. Nah, jadi fungsi inilah yang digunakan terus menerus, yaitu pop, hapus di sini, lalu unshift pada kotak di sini, kotak selanjutnya, seperti itu. Begitu juga ketika kita ingin memindahkan ularnya mengarah ke sini, maka nilai y-nya maka perlu ditambah seperti itu. Ketika ini dihapus, maka akan ada kotak tambahan di bawah sini, seperti itu. Maka pada kode kita ini saya membuat kode tambah badan. Di sini saya menggunakan kode unshift, kode pop, yang mana itu menghapus ekor ular tersebut. Lalu ada kode lagi bahwa ini jika kepala ular itu memakan makanan yang ada, maka skornya bertambah 10, kemudian ekornya ditambah 1, dan beri umpan lagi, kayak gitu. Beri umpan yang baru. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu banyak di sini karena sangat banyak sekali di sini. Sangat banyak kode. Jadi saya fokus ke kode tertentu saja. Yaitu pada fungsi jalankan ular saya menambahkan kode AI, yaitu kode yang mana membuat ular tersebut bisa berjalan secara otomatis. Sebelum menjalankan AI ini saya perlu membuat variabel ular pintar. Ya, saya sebut saja ular pintar. V4 inilah yang fungsinya adalah mencari jarak dari kepala ular menuju makanan ular tersebut. Kemudian setelah memberikan beberapa parameter, barulah mencari paths-nya, lalu berproses, dan jika gagal maka game over, seperti itu. Jika tidak, maka akan melakukan step-step seperti itu. Nah, kita akan bahas kepada AI-nya. Sini AI-nya di sini saya tidak menggunakan AI seperti machine learning dan sebagainya, tapi saya menggunakan shortest paths, ya. Jadi di sini saya menggunakan all-star, yang mana all-star ini adalah algoritma untuk mencari jalan terdekat. Contohnya di sini ada animasi bagaimana algoritma itu mencari jalan dari titik sini menuju ke titik tujuannya. Algoritma inilah yang saya gunakan untuk ular ini dapat berjalan sendiri. Di sini pada algoritmanya saya membuat file baru lagi, yaitu allstar.js dengan kelas allstar algorithm. Maka pada di sini fokus pada bagaimana mencari jalan terpendek menuju makanan tersebut, gitu. Dengan allstar saya perlu memberikan beberapa properti seperti ukuran gridnya, dan gridnya berapa, dan obstacle-nya apa aja, dan di sini obstacle-nya berupa badan ular. Kemudian barulah dimulai pencarian dari kepala ular menuju makanan, seperti itu.
Dan di sini pada start search malah mengimplementasikan all star algorithm gitu. Untuk implementasinya bisa cek di dokumentasi, bisa cek di Tokopedia, bisa cek di Wikipedia bagaimana cara membuat all star algorithm. Jadi saya tidak membahas di sini. Mungkin lain kali. Jadi maka maka jadilah ular ini. Contohnya nih, ketika ular mengenai makanan tersebut, dia otomatis mencari jalan menuju makanan ini. Dan badan ular ini menjadi obstacle, jadi dia tidak akan menabrak badannya sendiri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada video kali ini. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Semoga saja ini bermanfaat. Ya, semoga saja ini menjadi tantangan buat teman-teman untuk membawa ulang game seperti ini agar bisa melatih logika teman-teman, dan mungkin pada sesi video lainnya saya bisa memberikan tutorial bagaimana membuat game ular dari awal seperti itu dengan bahasa-bahasa lain seperti JavaScript, Python, Java, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya setelah kita memahami algoritmanya, kita bisa membuat apa saja dari tools yang ada seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan nikmati ular ini, yang mana dia sedang bermain sendiri. Ya, sangat menyenangkan sekali untuk melihat ular ini. Jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang video ini? Jujur saja ini adalah video pertama, jadi banyak yang salah. Mungkin penjelasan saya kurang bagus atau ya kurang detail, karena cukup banyak hal yang perlu dijelaskan dalam kode ini. Jadi tidak cukup waktu untuk dijelaskan dalam waktu 10 menit seperti itu. Gitu saja dulu. Silakan beri komentar. Jangan lupa subscribe dan like, karena setiap minggunya atau setiap bulannya saya akan mengupload video-video project kecil seperti ini, yang mana menurut saya ini sangat keren, ya, cukup menantang untuk dijadikan project kecil untuk have fun aja seperti itu. Baik, oke, ularnya ada mati karena kayaknya nggak jumpa lagi makanannya. Oke. Cukup sekian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.